Seminggu sebelum persalinanku, mertuaku memaksa agar aku melahirkan normal. Katanya, aku belum menjadi wanita seutuhnya jika belum merasakan sakitnya jalan lahir. Aku hanya diam. Biar waktu yang menjawab, saat uangku berbicara dan membungkam kesombongan mereka. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara ketukan jari Dokter Sarah di atas meja kerjanya terdengar berirama, memecah kesunyian di ruang periksa siang itu. Layar monitor USG yang baru saja dimatikan masih menyisakan bayangan hitam putih dari janin yang ada di dalam kandunganku. Aku duduk dengan tenang, menyandarkan punggungku yang terasa pegal ke kursi pasien, sementara suamiku, Bima, duduk di sebelahku dengan raut wajah tegang. Tangannya terus meremas lututnya sendiri, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap kali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan. Begini, Bu Aisyah, Pak Bima. Dokter Sarah memulai penjelasannya dengan nada yang sangat hati-hati namun tegas. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir hari ini, dan melihat usia kehamilan yang sudah memasuki minggu ke-38, saya harus menyampaikan bahwa persalinan normal sangat berisiko tinggi untuk kondisi Bu Aisyah. Aku tidak terkejut. Sejak 2 bulan lalu, Dokter Sarah memang sudah menyinggung soal posisi bayiku yang tidak kunjung turun ke panggul dengan sempurna. Aku hanya menarik napas panjang, menata emosiku agar tetap stabil. Aku tahu, panik tidak akan menyelesaikan masalah. Apa risikonya, Dok? Tanyaku dengan suara datar dan jelas. Panggul ibu ukurannya sedikit lebih sempit dari rata-rata, sementara taksiran berat janin cukup besar, hampir mencapai 3,4 kg. Jika kita memaksakan persalinan pervaginam atau normal, risiko terjadinya distosia bahu sangat besar. Artinya, kepala bayi mungkin bisa keluar, tapi bahunya tersangkut di jalan lahir. Ini kondisi gawat darurat yang bisa membahayakan nyawa ibu dan juga memicu asfiksia atau kekurangan oksigen pada bayi. Jelas Dokter Sarah panjang lebar. Bima menelan ludah dengan kasar. Lalu solusinya bagaimana, Dok? Saya sangat menyarankan tindakan operasi sesar terencana, Pak Bima. Ini jalan teraman untuk menyelamatkan nyawa istri dan anak Bapak. Kita bisa menjadwalkannya minggu depan, tepat di usia kehamilan 39 minggu. Bagaimana? Aku menoleh ke arah Bima, menunggu reaksinya sebagai kepala keluarga. Aku berharap ia langsung mengangguk dan mengutamakan keselamatanku dan anak kami. Namun, yang kulihat justru sebaliknya. Mata Bima memancarkan kepanikan, bukan karena takut kehilangan nyawaku, melainkan ketakutan akan hal lain. Sesar? Dok? Itu? Biayanya pasti jauh lebih mahal dari normal ya? Tanya Bima dengan suara pelan, nyaris berbisik. Aku tersenyum tipis di dalam hati. Tentu saja, itu yang ada di kepalanya. Bima adalah pria yang baik, tapi ia sangat perhitungan dan sayangnya, terlalu disetir oleh ibunya. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku selalu memaklumi sikap pasifnya karena aku sendiri adalah wanita karir yang mandiri. Aku memiliki bisnis butik pakaian kerja wanita yang cukup sukses dan bisa membiayai gaya hidupku sendiri. Namun, mendengar suamiku memikirkan uang di saat nyawa istri dan anaknya dipertaruhkan, rasanya ada goresan tipis yang mengiris harga diriku. Keselamatan adalah prioritas utama, Pak. Biaya bisa dibicarakan dengan bagian administrasi, jawab Dokter Sarah profesional, meski aku bisa menangkap kilat keheranan di matanya. Tolong siapkan surat rujukannya, Dok. Jadwalkan operasinya minggu depan sesuai saran dokter. Potongku tenang, mengambil alih kendali pembicaraan. Aku tidak ingin membuang waktu mendengarkan Bima berdebat soal biaya. Bima menatapku terkejut, tapi aku sama sekali tidak membalas tatapannya. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa sangat canggung. Bima menyetir dalam diam, sesekali mencuri pandang ke arahku melalui kaca spion tengah. Aku tahu ia sedang merangkai kata untuk membicarakan hal ini. Aku menyandarkan kepalaku ke kaca jendela, memandangi jalanan ibu kota yang macet, membiarkan pikiranku bekerja mengkalkulasi segala kemungkinan. Aku tidak akan marah. Marah hanya menguras energi yang kubutuhkan untuk persalinan nanti. Panggil Bima akhirnya saat mobil kami berhenti di lampu merah. Kamu yakin mau langsung putuskan sesar? Kenapa nggak kita coba induksi dulu atau cari second opinion? Maksudku, operasi itu kan bahaya juga. Dokter bilang panggulku sempit dan bayinya besar. Mas, mau diinduksi 100 kali pun,
jalannya tetap tidak muat. Kamu mau anak kita tersangkut dan kehabisan napas? Balasku tenang, menatap lurus ke depan. Bukan begitu, tapi kamu tahu sendiri kan ibu orangnya bagaimana. Ibu pasti tidak setuju kalau kamu operasi sesar. Dari awal hamil, ibu selalu bilang perempuan itu harus melahirkan normal. Lagi pula, tabungan kita bulan ini lumayan terkuras karena renovasi atap bocor. Biaya sesar itu tidak murah. Aku menghembuskan napas perlahan. Jadi, keselamatan bayimu dan istrimu harus menunggu persetujuan ibumu dan menyesuaikan dengan sisa saldo tabungan atap bocor. Tanyaku dengan nada yang sengaja kubuat sedatar mungkin. Tanpa intonasi marah, justru terdengar sangat dingin. Bima gelagapan. Jangan memutarbalikkan kata-kataku. Aku cuma minta kita pikirkan baik-baik. Nanti kita bicarakan dengan ibu dulu ya di rumah. Terserah kamu, jawabku singkat, lalu menutup mata berpura-pura tidur. Di balik mataku yang terpejam, otakku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan membiarkan nasibku dan bayiku ditentukan oleh seorang pria yang takut pada ibunya dan seorang mertua yang kolot. Sesampainya di rumah, aroma menyengat dari rebusan daun melati dan jamu-jamuan langsung menyambut penciumanku. Aku sudah bisa menebak siapa pelakunya. Di dapur, mertuaku sedang berdiri mengaduk panci berisi cairan coklat pekat. Beliau menoleh saat mendengar suara pintu depan tertutup. Sudah pulang kalian? Bagaimana kata dokter bidannya? Posisi kepala bayi sudah dibawahkan? Ini ibu sudah buatkan jamu rumput Fatimah supaya nanti pembukaannya cepat dan lancar. Sambut mertuaku dengan wajah sumringah yang dibuat-buat. Aku berjalan perlahan menuju ruang tengah, duduk di sofa dengan hati-hati. Bima menyusul di belakangku, tampak salah tingkah. Gimana, Bima? Istrimu ini kandungannya sehat kan? Siap lahiran normal? Kejar mertuaku sambil membawa 2 gelas jamu ke ruang tengah. Bima menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Itu, Bu, tadi dokter Sarah bilang. Aisyah panggulnya kecil. Bayinya juga lumayan besar. Jadi dokter menyarankan untuk operasi sesar minggu depan. Perang. Mertuaku sengaja meletakkan gelas jamu ke atas meja kaca dengan kasar hingga bunyinya memekakkan telinga. Wajahnya yang tadi tersenyum kini berubah masam seketika. Matanya menyorot tajam ke arahku, seolah aku baru saja melakukan kejahatan besar. Dokter zaman sekarang itu memang pintar sekali cari uang. Sedikit-sedikit operasi, sedikit-sedikit bedah. Dulu ibu melahirkan kamu dan kakak-kakakmu di dukun beranak. Beratnya 3 kilogram lebih. Normal semua. Keluar sendiri gampang seperti orang buang air. Omel mertuaku dengan suara tinggi. Aku hanya diam, menatap uap panas yang mengepul dari gelas jamu di hadapanku. Aku tidak membalas sepatah kata pun. Aku membiarkan mertuaku mengeluarkan semua isi kepalanya. Kamu ini jangan terlalu manja jadi perempuan, Aisyah. Sakit sedikit langsung minta dibius, minta dibelek perutnya. Kalau mau gampang terus, kapan kamu belajar jadi ibu sungguhan? Sesar itu harganya puluhan juta, belum bayar kamarnya, belum obatnya. Kamu mau bikin suamimu bangkrut? Cecar mertuaku tanpa henti. Ibu, dokter yang menyarankan karena medis. Bima mencoba menyela dengan suara lemah, sangat lemah hingga terdengar seperti cicitan tikus di telingaku. Alah, alasan medis. Itu cuma karena istrimu ini malas olahraga, kerjanya duduk terus urus jualan bajunya itu. Makanya bayinya nggak mau turun. Pokoknya ibu tidak setuju. Kalian tunggu sampai bayinya mau keluar sendiri. Cari bidan kampung saja, lebih murah dan pasti normal. Putus mertuaku sepihak. Aku bangkit berdiri dengan tenang. Kuambil tasku, lalu menatap Bima dan ibunya bergantian dengan ekspresi datar yang tak terbaca. Aku capek, mau istirahat, ucapku pelan, tanpa nada emosi, lalu melangkah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Di luar, aku masih bisa mendengar mertuaku mengomel menyalahkan tabiatku yang dianggap angkuh dan Bima yang terus mengiyakan ucapan ibunya. Semakin hatiku disakiti, semakin pikiranku menjadi jernih. Aku berjalan menuju meja kerjaku di sudut kamar, membuka laptop, dan mengecek saldo rekening pribadiku dari hasil keuntungan butik selama 5 tahun terakhir. Angkanya lebih dari cukup untuk membeli sebuah mobil baru secara tunai, apalagi hanya untuk membiayai operasi persalinanku sendiri. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang tak akan pernah kulihatkan pada mereka berdua. Tidak ada gunanya berteriak, menangis, atau mengemis pengertian dari suami dan mertua. Mereka pikir uang dan tradisi bisa mengendalikan hidupku.
Mereka salah besar. Aku adalah Aisyah, dan aku akan memastikan bayiku lahir dengan cara yang paling terhormat dan paling aman, tanpa melibatkan 1 sen pun uang dari pria yang tak mampu membelaku. Ini adalah minggu terakhir sebelum tanggal yang disarankan oleh Dokter Sarah untuk tindakan operasi. Sejak kejadian di ruang tengah tempo hari, suasana rumah menjadi sangat tidak nyaman. Mertuaku, yang memutuskan untuk menginap sementara waktu dengan alasan ingin merawatku, justru lebih mirip seperti sipir penjara yang terus memantau setiap gerak-gerikku. Pagi itu, aku sedang duduk di meja makan, menyelesaikan beberapa laporan keuangan butik melalui tabletku. Aku mengenakan daster katun yang longgar, berusaha mencari posisi senyaman mungkin karena perutku yang sudah sangat besar terasa menekan tulang rusuk. Mertuaku keluar dari kamarnya dan langsung berjalan menuju dapur. Matanya menangkap selembar kertas yang tergeletak di atas meja televisi di ruang keluarga. Itu adalah rincian estimasi biaya persalinan dari rumah sakit yang dibawa pulang oleh Bima tempo hari, yang entah kenapa suamiku itu ceroboh sekali meninggalkannya sembarangan. Aku melihat dari ekor mataku bagaimana tangan keriput mertuaku mengambil kertas tersebut. Matanya menyipit membaca rentetan angka yang tertera di sana. Hanya butuh waktu 5 detik sebelum raut wajahnya berubah merah padam. Ia berjalan cepat menghampiriku di meja makan, lalu membanting kertas rincian biaya itu tepat di sebelah tabletku. Apa-apaan ini, Aisyah? Bentaknya dengan suara melengking. Aku menghentikan ketikanku, menoleh ke arah kertas tersebut, lalu menatap mertuaku dengan ekspresi datar. Itu estimasi biaya persalinan dari rumah sakit, Bu. Jawabku tenang. Estimasi biayanya sampai 40 juta. Cuma untuk mengeluarkan bayi. Kamu ini benar-benar tidak punya otak ya. Suamiku cuma pegawai kantoran biasa, gajinya tidak seberapa, dan kamu mau merampoknya dengan cara ini. Suaranya semakin tinggi, menggema ke seluruh sudut rumah yang tidak terlalu besar ini. Bima, yang baru saja selesai mandi dan bersiap berangkat kerja, bergegas keluar dari kamar dengan wajah panik sambil mengancingkan kemejanya. Ada apa ini pagi-pagi? Bu? Kok teriak-teriak? Mertuaku menoleh pada Bima sambil mengacungkan kertas itu. Ini, istrimu ini mau membangkrutkan kamu. Sudah ibu bilang, cari bidan biasa saja. Tapi dia masih ngotot mau operasi bedah di rumah sakit mahal ini. Ibu tidak akan pernah merestui uang hasil keringat anak ibu dibuang-buang untuk kemanjaan istrimu. Bima menatapku dengan tatapan memelas, seolah memintaku untuk mengalah dan menenangkan ibunya. Namun aku tetap bergeming. Aku mengunci rapat emosiku. Di dalam kepalaku, aku menyusun barisan kata yang paling efektif. Tapi kuputuskan bahwa meladeni perdebatan kusir ini sama sekali tidak ada gunanya. Mertuaku yang melihatku diam saja semakin merasa berada di atas angin. Ia mencondongkan tubuhnya ke arahku, menatapku dengan tatapan merendahkan. Dengar ya, Aisyah. Jangan manja. Perempuan itu kalau belum merasakan melahirkan normal, belum jadi wanita seutuhnya. Kamu pikir dengan perut di belah kamu sudah pantas dipanggil ibu? Belum. Kamu belum merasakan perjuangan antara hidup dan mati mengejan di jalan lahir. Pokoknya harus normal. Sesar itu biayanya mahal. Ucap mertuaku ngotot, urat di lehernya sampai terlihat menonjol. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tajam dan sangat merendahkan martabatku sebagai seorang calon ibu. Ia menilai keutuhan seorang wanita hanya dari seberapa hancur dan sakit organ intimnya saat melahirkan. Aku merasakan udara di sekitarku seakan membeku. Bima yang berdiri tak jauh dari kami hanya menunduk dalam-dalam, menggosok-gosok tengkuknya tanpa berani membantah satu huruf pun dari kalimat ibunya. Aku menatap mata mertuaku tepat di pupilnya. Aku tidak menangis. Aku tidak meneteskan air mata walau setetes pun. Karena bagiku, air mata terlalu berharga untuk dijatuhkan demi manusia-manusia egois seperti mereka. Kekuatanku selalu berada pada ketenanganku. Semakin mereka menyudutkanku, semakin logikaku bekerja dengan tajam. Jadi, menurut ibu, kalau saya tidak mengejan menahan sakit berjam-jam, saya bukan wanita seutuhnya? Tanyaku dengan nada bicara yang pelan, hampir menyerupai bisikan, namun sangat jelas terdengar. Tentu saja. Ibu-ibu zaman dulu itu kuat-kuat karena mereka berjuang secara alami, tidak bergantung pada pisau dokter. Sergah mertuaku bangga. Dan menurut Mas Bima bagaimana? Aku mengalihkan pandanganku pada suamiku. Tatapanku dingin, menembus pertahanannya. Apakah Mas keberatan mengeluarkan biaya untuk operasi yang disarankan dokter demi keselamatan istrimu? Bima gelagapan. Ia melirik ibunya dengan takut, lalu menatapku.
Bukan begitu, Sa? Tapi kan biayanya memang besar. Kalau memang bisa diusahakan normal, kenapa kita tidak coba normal saja dulu? Mungkin nanti sambil ditunggu posisinya berubah. Kita ikuti saran ibu saja ya. Biar ibu tenang. Dada terasa sesak bukan karena sedih, tapi karena muak. Jawaban Bima sudah cukup menjadi bukti valid bagiku. Pria yang berjanji akan menjagaku di altar pernikahan 3 tahun lalu itu, kini lebih memilih menyenangkan ego ibunya daripada memastikan nyawa istri dan anaknya aman. Kesimpulan di kepalaku sudah bulat sempurna. Aku menganggukkan kepala pelan. Sebuah senyum tipis, begitu tipis hingga nyaris tak terlihat, terbentuk di sudut bibirku. Baiklah, ucapku singkat. Mertuaku dan Bima tampak terkejut mendengar jawabanku. Mereka saling pandang. Baiklah, bagaimana maksudmu? Tanya mertuaku curiga. Baiklah. Kalau ibu dan Mas Bima maunya saya melahirkan normal, saya tidak akan meminta sepeser pun dari uang Mas Bima untuk operasi sesar. Ibu tidak perlu khawatir putranya akan bangkrut karena membiayai kemanjaan saya. Jawabku dengan nada yang sangat sopan dan tenang, lalu merapikan tabletku dan berdiri dari kursi. Mertuaku langsung tersenyum lebar, merasa menang telak. Ia menepuk pundak Bima dengan bangga. Nah, begitu dong. Gitu baru namanya menantu penurut. Kamu tenang saja, Sa. Nanti ibu carikan bidan paling bagus di dekat sini. Kamu pasti bisa normal. Bima menghela napas lega yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Syukurlah kamu mengerti, Sa. Aku berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah sama ibu. Aku hanya mengangguk tanpa mengucapkan hati-hati seperti biasanya. Aku berbalik dan berjalan menuju kamarku. Pintu kututup rapat dan kukunci. Saat bunyi klik terdengar dari pintu, sandiwaraku pun dimulai. Mereka pikir kata, baiklah, dariku adalah tanda sebuah ketundukan. Mereka pikir aku akan menyerah pada nasib dan membiarkan tubuhku disiksa demi sebuah pengakuan kolot. Aku duduk di tepi ranjang. Kuambil ponsel pintar dari saku dasterku. Aku membuka daftar kontak, mencari nama rumah sakit bersalin swasta paling eksklusif di kota ini. Rumah sakit yang sama dengan tempat Dokter Sarah praktek, namun kali ini aku akan menghubungi bagian reservasi khusus. Tanganku dengan lincah mengetikkan pesan di aplikasi perpesanan rumah sakit tersebut. Selamat pagi. Saya Aisyah. Saya pasien dari Dokter Sarah. Jadwal operasi sesar minggu depan tanggal 24. Saya ingin mengupgrade kamar persalinan saya. Tolong bookingkan saya ruang bersalin dan perawatan kelas VVIP untuk tanggal tersebut. Tolong kirimkan juga nomor rekening rumah sakit. Saya akan melunasi seluruh biayanya secara penuh hari ini juga melalui transfer pribadi saya. Jangan hubungi nomor suami saya untuk konfirmasi. Hubungi nomor ini saja. Aku menekan tombol kirim. Tidak sampai 5 menit, balasan dari pihak rumah sakit masuk beserta rincian tagihan yang jauh melebihi kertas yang dibanting mertuaku tadi. Aku langsung membuka aplikasi mobile banking dari rekening butikku, memasukkan nominal puluhan juta rupiah itu tanpa berkedip, lalu menekan tombol PIN. Transaksi berhasil. Aku menyimpan tangkapan layar bukti transfer itu di galeri tersembunyi. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari pakaian. Wajahku terlihat tenang, angkuh, dan penuh perhitungan. Kita lihat nanti, bisikku pada bayanganku sendiri, siapa yang akan bertekuk lutut dan siapa yang memegang kendali atas hidup ini. Aku membiarkan mereka bersorak dalam kemenangan semu. Aku akan diam saja. Namun saat tanggal yang sudah ditentukan tiba, aku pastikan mereka mendapat kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. 2 hari setelah perdebatan sengit di meja makan pagi itu, suasana rumah seolah mereda. Namun, itu hanyalah ketenangan semu di permukaan. Mertuaku mengira diamku adalah sebuah kekalahan, tanda bahwa aku telah menundukkan kepalaku pada tradisi kolot yang ia agungkan. Bima, suamiku, tampak jauh lebih santai dan kembali pada rutinitasnya tanpa beban, seolah masalah nyawa istri dan anaknya telah selesai hanya dengan sebuah kata, baiklah, dariku. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di balik wajah datarku, roda gigi rencanaku sedang berputar dengan sangat cepat dan presisi. Kekuatanku selalu terletak pada ketenanganku. Semakin hatiku disakiti dan direndahkan, emosiku tidak akan meledak menjadi amarah yang sia-sia, melainkan mengkristal menjadi perhitungan yang sangat matang dalam setiap tindakanku. Pagi itu, aku berdandan dengan rapi. Aku mengenakan gaun hamil berbahan linen halus berwarna biru gelap yang memberikan kesan elegan dan profesional. Riasan wajahku tipis namun cukup untuk menutupi lingkar hitam di bawah mataku, akibat sulit tidur belakangan ini.
Aku menyisir rambutku perlahan, memastikannya terikat rapi di belakang leher. Hari ini aku memiliki agenda penting yang harus kuselesaikan sendiri, tanpa campur tangan siapapun, apalagi suamiku. Mau kemana kamu rapi-rapi begitu, Aisyah? Tegur mertuaku yang tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar. Matanya memindai penampilanku dari atas kepala hingga ke ujung sepatu datar yang kukenakan. Tangannya memegang sebuah mangkuk kecil berisi cairan herbal yang baunya sangat menyengat, campuran antara kunyit, asam, dan entah dedaunan apa lagi yang ia percayai bisa melenturkan jalan lahir. Saya harus ke butik hari ini, Bu. Jawabku tenang, tanpa menghentikan gerakanku merapikan isi tas tanganku. Ada beberapa laporan keuangan akhir bulan yang harus saya tanda tangani sebelum saya benar-benar mengambil cuti melahirkan minggu depan. Asisten saya butuh persetujuan langsung untuk pencairan dana vendor. Mertuaku mendecakkan lidahnya dengan keras, sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap kali merasa tidak puas dengan jawabanku. Perempuan hamil tua itu pantangnya keluyuran. Aisyah, harusnya kamu banyak-banyak mengepel lantai sambil jongkok di rumah supaya bayimu cepat turun. Bukannya malah sibuk mengurus baju-baju jualanmu itu. Suamimu kan kerja, biarkan dia yang cari uang. Kamu ini seperti tidak percaya saja sama rezeki dari suami. Aku menoleh ke arahnya, memberikan senyuman tipis yang sama sekali tidak mencapai mataku. Aku bisa saja membalas bahwa penghasilan butikku jauh lebih besar dari gaji suamiku, dan uang dari butik itulah yang selama ini menutupi banyak pengeluaran tak terduga di rumah ini. Namun, aku memilih menyimpan fakta itu rapat-rapat. Berdebat dengan orang yang logikanya tertutup oleh kesombongan hanya akan membuang kalori yang sangat kubutuhkan untuk persalinanku nanti. Hanya sebentar, Bu. Lagi pula saya naik taksi daring, tidak menyetir sendiri. Jawabku singkat dan lugas, lalu berjalan melewatinya begitu saja menuju ruang tamu. Aku mengabaikan omelannya yang masih terdengar samar dari arah belakang. Bima sudah berangkat kerja setengah jam yang lalu, jadi rencanaku hari ini bisa berjalan tanpa ada sepasang mata tambahan yang mengawasi. Tujuan utamaku hari ini bukanlah butik. Begitu taksi yang kupesan tiba, aku langsung menyebutkan alamat rumah sakit bersalin swasta tempat Dokter Sarah berpraktik. Sepanjang perjalanan, aku kembali memeriksa dokumen-dokumen pribadiku, kartu identitas, buku pemeriksaan kehamilan, dan kartu debit dari rekening pribadiku. Perasaanku sangat stabil. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun karena telah membohongi suamiku dan ibunya. Bagiku, mereka telah kehilangan hak untuk mengetahui urusan pribadiku sejak mereka memutuskan bahwa uang lebih berharga daripada keselamatanku. Setibanya di lobi rumah sakit yang mewah dan berpendingin udara sentral itu, aku tidak menuju meja pendaftaran reguler. Sesuai dengan instruksi dari bagian reservasi yang kuhubungi kemarin, aku melangkah menuju lift khusus di sayap timur gedung dan naik ke lantai 8, tempat area pelayanan VVIP berada. Pintu lift terbuka, menyajikan pemandangan yang sangat kontras dengan hiruk-pikuk lantai dasar. Lorong di lantai ini dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki, dindingnya dihiasi lukisan abstrak bernuansa pastel yang menenangkan, dan aroma terapi lavender menguar lembut di udara. Seorang petugas administrasi khusus bernama Mbak Rina menyambutku dengan senyum ramah dan profesional. Ia mempersilakanku duduk di sebuah sofa empuk di ruang tunggu pribadi, lalu menyuguhkan secangkir teh chamomile hangat. Selamat pagi, Ibu Aisyah. Kami sudah menerima transfer pelunasan dari Ibu kemarin sore. Semuanya sudah masuk ke sistem kami dengan sempurna, ucap Mbak Rina sambil membuka sebuah map kulit berisi dokumen persalinanku. Sesuai permintaan Ibu, kamar VVIP nomor 808 sudah kami blokir khusus untuk Ibu mulai tanggal 23 malam, sehari sebelum jadwal operasi sesar dengan Dokter Sarah pada tanggal 24 pagi. Aku mengangguk pelan, menyesap tehku sedikit untuk membasahi tenggorokan. Terima kasih, Mbak Rina. Ada satu hal penting yang ingin saya tegaskan kembali. Mbak Rina langsung mengambil pena, siap mencatat. Silakan, Ibu. Ada permintaan khusus lainnya? Saya ingin akses informasi mengenai status rawat inap dan detail ruangan saya sangat dibatasi. Jika ada pihak keluarga, termasuk suami saya atau ibu mertua saya, yang menanyakan perihal biaya atau siapa yang membuking ruangan ini, saya minta pihak rumah sakit menyatakan bahwa semua ini adalah fasilitas dari asuransi pribadi saya atau kebijakan mutlak pasien yang tidak bisa diganggu-gugat. Jangan pernah menyebutkan nominal uang yang saya bayarkan kepada siapapun selain saya. Apakah itu bisa dipastikan? Tanyaku dengan nada yang sangat serius, menatap lurus ke mata petugas itu. Mbak Rina tampak sedikit terkejut,
Namun dengan cepat ia kembali menunjukkan sikap profesionalnya. Ia mengangguk mantap. Tentu saja, Ibu Aisyah. Kerahasiaan rekam medis dan data finansial pasien adalah prioritas utama kami di layanan VVIP. Kami akan memberikan catatan khusus bergaris merah pada profil Ibu di sistem, sehingga perawat dan staf pendaftaran di bawah tidak akan memberikan informasi rincian tagihan kepada siapapun tanpa persetujuan langsung dari Ibu. Bagus. Saya pegang kata-kata Anda. Jawabku puas. Setelah urusan administrasi selesai, Mbak Rina menawarkanku untuk melihat langsung kamar yang akan kutempati nanti. Aku menyetujuinya. Ia mengantarku menyusuri lorong eksklusif itu, hingga berhenti di depan sebuah pintu kayu berpelitur gelap. Begitu pintu dibuka, aku bisa merasakan udara sejuk dan bersih menyapu wajahku. Ruangan itu sama sekali tidak terlihat seperti kamar rumah sakit. Luasnya menyerupai kamar suite di Hotel Bintang 5. Terdapat ranjang pasien otomatis dengan teknologi terbaru di tengah ruangan, dikelilingi oleh jendela kaca besar yang menyajikan pemandangan kota dari ketinggian. Di sudut lain, terdapat area ruang tamu kecil dengan sofa kulit yang elegan, televisi layar datar berukuran besar, dan sebuah meja makan mini. Kamar mandinya dilapisi marmer putih dengan fasilitas air panas dan perlengkapan mandi bermerek premium. Bahkan ada sebuah pintu kecil di samping yang menghubungkan kamar ini dengan ruang observasi bayi pribadi, sehingga aku bisa melihat anakku kapan saja tanpa harus memindahkannya ke ruang bayi umum yang ramai. Aku berjalan mengelilingi ruangan itu, menyentuh spray linen yang sangat lembut. Keputusanku sudah 100% benar. Aku bekerja keras siang dan malam membangun bisnisku sejak aku masih lajang bukan untuk menderita di saat aku sedang bertaruh nyawa. Uang yang kuhasilkan dari keringatku sendiri adalah pelindungku, perisaiku dari keegoisan orang-orang yang seharusnya melindungiku. Setelah memastikan semuanya sempurna, aku meninggalkan rumah sakit dan mampir ke sebuah pusat perbelanjaan kelas atas. Aku sengaja tidak pulang terlalu cepat agar mertuaku benar-benar percaya aku sibuk di butik. Di sana, aku membeli beberapa perlengkapan tambahan untukku dan bayiku. Aku tidak membeli perlengkapan standar. Aku memilih daster menyusui berbahan sutra murni yang sangat nyaman di kulit, setelan pakaian bayi berbahan katun organik terbaik, selimut bayi berbulu halus, dan beberapa botol susu kaca dengan teknologi anti-kolik paling mutakhir. Semua kubayar tunai dengan kartuku sendiri. Menjelang sore, aku kembali ke rumah. Begitu membuka pintu, aroma pengap dan bau rebusan jamu kembali menyergap hidungku. Aku mengatur napasku, memasang kembali topeng ketenanganku. Di ruang tengah, mertuaku sedang asyik menonton televisi sambil melipat pakaian. Bima rupanya sudah pulang lebih awal dan sedang duduk di karpet, membaca berita di ponselnya. Baru pulang kamu? Sa? Lama sekali di butiknya? Sapa Bima, melirik kantong belanjaan besar berlogo butik mahal yang kubawa. Aku memang sengaja meminta penjaga toko memasukkan belanjaanku ke dalam kantong kain yang polos agar tidak terlalu mencolok, tapi logo tas tanganku rupanya menarik perhatiannya. Beli apa itu? Hanya mengambil beberapa barang contoh dari supplier yang dikirim ke butik tadi. Bohongku dengan sangat lancar, tanpa ragu sedikit pun. Aku langsung ke kamar ya. Mas. Rasanya punggungku sakit sekali setelah duduk seharian. Bima hanya mengangguk, kembali fokus pada ponselnya. Mertuaku mendengus pelan dari arah sofa. Makanya, dibilangin jangan banyak tingkah malah keluyuran. Sudah, sana istirahat. Nanti malam ibu buatkan rebusan daun sirih campur jahe untuk kamu minum. Biar otot panggulmu lemas, besok-besok kalau mengejan tidak kaku. Aku menghentikan langkahku sejenak di depan pintu kamar. Aku menoleh ke arah wanita tua itu. Wajahku datar, tanpa emosi marah atau jengkel. Mataku menatapnya dengan penuh perhitungan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bu. Ucapku dengan nada yang sangat sopan, nyaris terdengar seperti sebuah formalitas kosong. Aku masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dengan rapat. Suasana di dalam kamar ini terasa seperti tempat perlindunganku satu-satunya. Aku meletakkan tas belanjaan di atas tempat tidur, lalu mulai mengeluarkan isinya satu persatu. Dengan gerakan pelan dan teratur, aku mulai menyusun barang-barang persalinanku ke dalam sebuah koper berukuran sedang. Aku melipat daster sutraku dengan rapi, meletakkannya berdampingan dengan setelan mungil milik calon anakku. Aku menyisipkan perlengkapan mandiku, dokumen rumah sakit yang kusembunyikan di dalam map tertutup, dan barang-barang pribadi lainnya. Koper itu tidak kuletakkan di tempat yang terlihat. Aku menyimpannya di bagian paling belakang lemari pakaianku, tertutup oleh tumpukan selimut tebal dan gaun-gaun pestaku yang jarang dipakai.
Saat aku menutup pintu lemari, aku menatap pantulan diriku di cermin besar di sudut ruangan. Segala persiapan telah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kukhawatirkan. Aku hanya perlu memainkan peranku sebagai menantu pendiam yang tampaknya pasrah pada keadaan. Biarkan mereka menari di atas panggung ilusi mereka sendiri, menyiapkan jamu-jamuan yang tidak akan pernah kuminum, dan membanggakan persalinan normal yang tidak akan pernah terjadi. Aku akan bergerak dalam diam, seperti air tenang yang diam-diam mampu menenggelamkan sebuah kapal besar tanpa suara. Waktu terus berjalan, dan hitung mundur menuju hari pembalasan yang elegan itu telah dimulai. Sore itu, ruang tamu rumah kami mendadak ramai dan riuh oleh suara tawa bernada tinggi yang saling bersahutan. Hari ini adalah hari Jumat, bertepatan dengan jadwal kumpul rutin ibu-ibu arisan RT di perumahan kami, dan kebetulan sekali bulan ini rumah kami yang mendapat giliran menjadi tuan rumah. Tentu saja, mertuaku mengambil alih peran nyonya rumah dengan penuh antusiasme, seolah-olah ia adalah pemilik sah rumah ini. Ia sengaja mengundang beberapa kerabat dekatnya dari kampung untuk ikut hadir, menjadikan momen ini sebagai panggung sempurnanya untuk memamerkan kendalinya atasku. Aku duduk di sudut sofa single, mengenakan gaun hamil yang sopan namun nyaman. Perutku yang sudah sangat besar di usia kehamilan yang menginjak minggu ke-39 membuatku sulit bergerak cepat. Meskipun begitu, aku tetap menjalankan kewajibanku sebagai nyonya rumah yang baik. Aku sudah memesankan berbagai macam jajanan pasar dan kue-kue premium dari toko roti langganan, menyajikannya di atas meja tamu dengan penataan yang elegan. Teh melati hangat mengepul dari teko keramik di tengah meja. Wah, Bu Broto, menantunya sudah besar sekali ya perutnya. Tinggal menunggu hari saja ini sepertinya, ucap Bu Tejo, tetangga sebelah rumah yang terkenal dengan mulutnya yang tak pernah bisa diam, sambil menunjuk ke arah perutku dengan dagunya. Mertuaku, yang biasa dipanggil Bu Broto oleh teman-temannya, membusungkan dadanya dengan bangga. Ia duduk tegak di sofa utama, seolah sedang duduk di atas singgasana. Ia mengibaskan tangannya dengan gaya merendah yang sangat dibuat-buat. Iya, Bu Tejo. Hapelnya sih kalau kata dokter minggu depan. Tapi namanya juga mau lahir normal, ya kita tunggu saja kapan bayinya mau keluar. Bisa maju, bisa mundur sedikit. Jawab mertuaku dengan suara lantang, sengaja menekankan kata, normal, agar didengar oleh seluruh orang di ruangan itu. Beberapa ibu-ibu mengangguk-angguk setuju. Syukurlah kalau mau normal, Bu Aisyah. Zaman sekarang banyak anak muda yang sedikit-sedikit minta operasi bedah. Katanya takut sakit, takut longgarlah badannya. Padahal kodrat perempuan itu yang melahirkan dari bawah, timpal Bu Ningsih, kerabat mertuaku yang datang dari jauh. Mertuaku tertawa puas mendengar dukungan itu. Ia melirikku sekilas, lalu kembali menatap teman-temannya dengan mata berbinar-binar. Wah, kalau menantuku yang satu ini beda, Bu Ningsih. Awalnya sih memang dokter rumah sakitnya yang menakut-nakuti, bilang panggulnya sempitlah, bayinya kebesaranlah, disuruh siap-siap uang puluhan juta buat operasi bedah sesar. Ruangan mendadak hening sejenak, semua orang fokus mendengarkan cerita mertuaku yang dramatis. Terus bagaimana, Bu Broto? Pancing Bu Tejo, matanya melebar penuh rasa ingin tahu. Ya saya tegur keras anak saya si Bima itu. Lanjut mertuaku dengan penuh kebanggaan, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Saya bilang, jangan mau dibodohi dokter. Istrimu itu masih muda, badannya sehat, masa disuruh operasi? Perempuan itu kalau belum mengejan berdarah-darah di jalan lahir, belum pantas dipanggil ibu seutuhnya. Alhamdulillah, berkat didikan saya, Aisyah akhirnya sadar dan mau nurut. Dia mau melahirkan normal di bidan dekat sini saja. Hemat biayanya, suaminya juga tidak perlu pusing cari utangan sana-sini. Hampir seluruh pandangan mata di ruangan itu kini tertuju padaku. Ada tatapan kasihan, ada pula tatapan meremehkan, seolah mereka sedang melihat seorang wanita karir modern yang akhirnya berhasil ditundukkan oleh tradisi kolot mertuanya. Aku merasakan udara di sekitarku terasa panas, tapi tidak sedikit pun aku membiarkan emosi itu muncul di wajahku. Kekuatanku adalah ketenanganku. Semakin ia menyudutkanku di depan banyak orang, semakin keputusanku untuk memberinya pelajaran terasa sangat tepat. Aku mengambil cangkir tehku perlahan, menyesapnya dengan anggun, lalu meletakkannya kembali ke tatakan dengan gerakan yang sangat tenang. Tidak ada suara dentingan cangkir, tidak ada tangan yang gemetar. Semuanya terkontrol sempurna. Aku mengangkat wajahku, membalas tatapan ibu-ibu itu satu persatu, dan membiarkan senyum simpul yang sangat dingin terukir di bibirku. Iya,
Ibu-ibu sekalian, ucapku dengan suara yang halus, sangat santai, seolah mengkonfirmasi pujian mertuaku. Saya setuju sekali dengan ibu mertua saya. Memang, tidak ada gunanya menghamburkan uang Mas Bima hanya untuk biaya persalinan saya. Nyawa anak saya memang urusan saya sendiri. Kalimat terakhirku meluncur begitu saja, tenang namun bermakna ganda. Mertuaku tampaknya terlalu bodoh untuk menangkap sarkasme halus di balik kalimatku. Ia justru tertawa terbahak-bahak, menganggap aku sedang membenarkan ajarannya. Namun, Bu Tejo yang cerdik tampak sedikit mengerutkan kening, sepertinya menangkap ada sesuatu yang ganjil dari nadaku yang terlalu tenang, tapi ia memilih diam. Menjelang maghrib, para tamu akhirnya pulang. Rumah kembali sepi, namun meninggalkan sisa kekacauan di ruang tamu yang membuatku malas melihatnya. Bima baru saja tiba dari kantor. Ia melihat ibunya sedang membereskan cangkir-cangkir kotor sambil bersenandung riang. Ada acara apa, Bu? Kok rame-rame sisa kuenya? Tanya Bima sambil melonggarkan dasinya. Biasa, arisan RT. Ibu bangga sekali cerita ke teman-teman ibu kalau istrimu ini nurut mau melahirkan normal. Ibu sudah daftarkan nama istrimu di Bidanwati di ujung jalan itu loh, Bim. Katanya kalau tanda-tandanya sudah muncul, langsung bawa ke sana saja. Murah meriah, pelayanannya juga ramah, lapor mertuaku dengan wajah berseri-seri. Bima menoleh ke arahku yang sedang duduk di meja makan, membaca buku panduan menyusui seolah tidak mendengar percakapan mereka. Ia berjalan menghampiriku, menarik kursi, dan duduk di sebelahku. Ada raut keraguan di wajahnya. Kamu tidak apa-apa, Sa? Tanya Bima pelan, nyaris berbisik agar tidak terdengar ibunya yang sedang di dapur. Aku menutup bukuku perlahan, menatap matanya. Tidak apa-apa-apanya, Mas? Tanyaku balik, suaraku sedatar papan kayu. Kamu, akhir-akhir ini terlalu pendiam. Kamu tidak protes waktu ibu masak jamu aneh-aneh. Kamu tidak marah waktu ibu buang vitamin dari rumah sakit dan menggantinya dengan pil herbal dari kampung. Dan tadi, kamu diam saja waktu ibu cerita soal bidan. Kamu serius mau coba normal di bidan? Bima menatapku dengan sorot mata menyelidik. Sebagai suami yang hidup bersamaku selama 3 tahun, Bima tahu persis karakter asliku. Aku bukanlah tipe perempuan yang mudah mengalah jika menyangkut prinsip. Ketenanganku yang luar biasa ini rupanya mulai mengusiknya. Aku membalas tatapan Bima dengan pandangan yang kosong dan tak terbaca. Di dalam hatiku, aku menertawakan ketakutannya. Pria ini tahu ibunya salah, ia tahu istrinya sedang mengalah dengan cara yang tidak wajar, namun ia tidak memiliki nyali sedikit pun untuk melindungiku atau sekadar mengambil keputusan yang tegas. Mas, panggilku lembut. Sangat lembut hingga terdengar seperti rayuan maut sebelum eksekusi. Bukankah ini yang kalian inginkan? Seorang istri yang penurut, yang tidak banyak menuntut, yang tidak menghamburkan uang suaminya? Aku hanya sedang belajar menjadi wanita seutuhnya, seperti yang ibumu inginkan. Apa ada yang salah dengan itu? Bima menelan ludah. Jakunnya naik turun dengan cepat. Wajahnya pias. Ia kehabisan kata-kata. Ia ingin membantah, tapi ia tahu setiap kata yang kuucapkan adalah pengulangan dari apa yang ia dan ibunya paksakan padaku minggu lalu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bima bangkit dari kursi dan bergegas masuk ke kamar mandi, melarikan diri dari tatapanku yang mengulitinya hidup-hidup. Waktu bergulir cepat. Malam ini adalah H1 sebelum jadwal operasi yang sudah kubooking secara rahasia. Suasana di luar rumah sedang turun hujan rintik-rintik, menciptakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Aku sedang menyisir rambutku di depan meja rias ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu kamarku. Pintu terbuka sebelum aku sempat menyahut. Mertuaku masuk membawa sebuah mangkuk besar berisi air hangat yang mengepul. Aroma sereh dan minyak urut langsung memenuhi seisi kamar. Aisyah, ayo berbaring. Ibu panggilkan Embok Darmi, tukang pijat langganan ibu dari kampung sebelah. Dia ini ahlinya memutar posisi bayi. Ibu minta dia pijat perutmu malam ini supaya bayinya cepat turun ke jalan lahir. Perintah mertuaku sambil meletakkan mangkuk itu di nakas. Di belakangnya, seorang wanita parubaya bertubuh gempal tersenyum memamerkan deretan giginya yang menghitam karena sirih. Aku meletakkan sisirku dengan gerakan pelan dan terukur. Aku berdiri dari kursi rias, membalikkan badanku menghadap mereka berdua. Emosiku sama sekali tidak terpancing. Aku sudah menduga ia akan melakukan tindakan nekat seperti ini. Maaf, Bu. Saya mau tidur. Ucapku tegas, suaraku datar tanpa intonasi keraguan sedikit pun.
Tolong bawa Mbok Darmi keluar. Perut saya tidak boleh dipijat oleh siapapun. Mertuaku melotot. Kamu ini dibilangin kok susah sekali. Ini demi kebaikanmu sendiri. Panggulmu sempit. Kalau tidak dipijat bayinya tidak mau turun. Kamu mau bayimu mati tersangkut di dalam. Kalimat kasarnya sama sekali tidak membuatku goyah. Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami. Tubuhku yang tinggi, ditambah dengan perutku yang membesar, membuat posturku terlihat mendominasi di hadapan mertuaku yang bertubuh mungil. Aku menunduk sedikit, menatap lurus ke dalam bola matanya dengan tatapan yang sangat tajam dan membekukan. Saya bilang, ucapku dengan suara yang ditekan sangat rendah, penuh penekanan di setiap suku katanya, bahwa wanita itu keluar dari kamar saya sekarang juga. Atau saya akan teriak dan membangunkan seluruh tetangga, mengatakan bahwa ibu memaksa memijat perut saya sampai saya pendarahan. Keputusan di tangan ibu. Mertuaku terperanjat mundur selangkah. Mulutnya setengah terbuka, terkejut bukan main melihat aura intimidasi yang memancar dari wajah datarku. Ia sama sekali tidak menyangka menantu yang ia kira sudah tunduk dan pasrah itu bisa melontarkan ancaman yang begitu mengerikan dengan wajah tanpa dosa. Mbok Darmi di belakangnya pun tampak ketakutan dan perlahan memundurkan langkahnya menuju pintu keluar. Kakakmu, kamu benar-benar keras kepala. Rutuk mertuaku dengan suara bergetar. Ia menyambar mangkuk air hangatnya dengan kasar, airnya sedikit tumpah ke karpet. Biar saja. Kalau besok kamu kesakitan setengah mati, jangan harap ibu mau bantu merawatmu. Mertuaku berbalik dan keluar dari kamarku dengan langkah menghentak keras, membanting pintu kamarku hingga engselnya berderit. Aku kembali mengunci pintuku dari dalam. Bima yang kelelahan sudah tertidur pulas di sisi ranjang, dengkurannya terdengar halus, sama sekali tidak terganggu oleh keributan kecil tadi. Aku berjalan menuju kasur, duduk di tepinya, dan mengambil ponselku yang kusembunyikan di bawah bantal. Aku membuka aplikasi pesan, mengetik pesan kepada dokter. Sarah. Malam. Dokter Sarah. Saya Aisyah. Besok pagi jam 6 saya akan tiba di rumah sakit untuk persiapan operasi jam 8. Semua prosedur sudah saya setujui. Tolong pastikan tim bedah bersiap tepat waktu. Balasan dari dokter. Sarah masuk kurang dari 1 menit. Baik, Bu Aisyah. Tim sudah siap. Berpuasalah mulai jam 12 malam ini. Sampai bertemu besok pagi di ruang persiapan VIP lantai 8. Istirahat yang cukup. Aku mengunci layar ponselku dan meletakkannya kembali. Mataku menatap koper yang tersimpan rapi di dalam lemari. Jantungku berdetak dengan ritme yang tenang dan stabil. Sandiwara melelahkan ini akan segera berakhir. Besok, saat fajar menyingsing, aku akan menarik tirai pertunjukan ini dan memperlihatkan kepada mereka semua siapa sutradara sebenarnya dalam hidupku. Aku merebahkan tubuhku perlahan di sebelah Bima, memejamkan mata, dan menyambut malam terakhirku sebelum menjadi seorang ibu dengan senyuman kemenangan yang tertahan. Suara alarm dari ponselku bergetar pelan tepat pada pukul 4 pagi. Aku sudah bangun jauh sebelum benda pipih itu menyala. Sebenarnya, aku nyaris tidak tidur semalaman. Bukan karena cemas atau takut menghadapi ruang operasi, melainkan karena rasa antisipasi yang begitu kuat. Hari ini adalah harinya. Hari di mana aku akan membawa nyawa baru ke dunia ini dengan caraku sendiri, mematahkan segala belenggu tradisi konyol dan keegoisan yang selama seminggu ini mencoba mencekik leherku. Aku menyibakkan selimut dengan gerakan perlahan agar tidak membangunkan Bima yang masih mendengkur halus di sebelahku. Udara pagi terasa sangat dingin menembus kulit, namun pikiranku luar biasa jernih. Aku melangkah ke kamar mandi, membersihkan diriku dengan saksama. Air hangat yang mengguyur tubuhku seolah melunturkan semua sisa kepura-puraan yang harus kuperankan selama beberapa hari terakhir. Mulai hari ini, aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi menantu penurut yang pasrah nyawanya dipertaruhkan. Setelah selesai mandi, aku mengenakan pakaian yang sudah kusiapkan sejak semalam. Sebuah gaun terusan berbahan katun lembut berwarna krem, dipadukan dengan kardigan panjang yang membuat penampilanku tetap elegan meski perutku sudah sangat membesar. Aku merias wajahku tipis-tipis, menyisir rambutku hingga rapi, dan memoleskan sedikit pelembab bibir. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku terlihat sangat tenang. Tidak ada gurat kepanikan, tidak ada jejak air mata. Semakin mereka menyakiti dan merendahkanku selama ini, entah mengapa hatiku justru semakin membeku. Kekuatanku memang selalu berpusat pada ketenanganku. Semakin aku ditekan, semakin logikaku bekerja menyusun perhitungan yang presisi dalam setiap tindakanku. Aku tidak butuh amarah meledak-ledak,
Aku hanya butuh tindakan nyata. Aku berjalan menuju lemari pakaian, menggeser tumpukan selimut tebal, dan menarik keluar koper persalinanku yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai kayu terdengar cukup keras di tengah keheningan kamar. Bunyi itu rupanya cukup untuk mengusik tidur Bima. Bima menggeliat, mengerjapkan matanya yang masih berat, lalu menoleh ke arahku dengan dahi berkerut. Matanya membulat saat melihatku sudah berpakaian sangat rapi dan berdiri di samping sebuah koper. "Sah? Kamu ngapain pagi-pagi begini rapi banget? Itu koper siapa?" tanya Bima dengan suara serak, setengah mengantuk. Ia mencoba duduk, mengucek matanya seolah memastikan bahwa pemandangan di depannya bukanlah mimpi. "Bangun, Mas. Mandi dan bersiaplah. Kita harus ke rumah sakit sekarang," ucapku dengan nada suara yang sangat datar, sejelas embun pagi, tanpa memberikan ruang untuk perdebatan. Kepanikan seketika menyergap wajah suamiku. Ia langsung melompat dari ranjang, nyaris tersandung selimutnya sendiri. "Rumah sakit? Kamu mau melahirkan sekarang? Sah? Ketubanmu pecah? Perutmu sakit? Aduh. Sebentar, aku panggil ibu dulu. Kita kan mau ke Bidanwati, bukan ke rumah sakit." Bima berlari kecil menuju pintu kamar dengan tergesa-gesa. Aku membiarkannya saja. Aku tidak mencegahnya atau repot-repot menjelaskan bahwa tidak ada setetes pun air ketuban yang pecah atau kontraksi yang kurasakan. Rencanaku memang mengharuskan mereka semua ikut ke rumah sakit. Aku butuh penonton untuk akhir dari sandiwara ini. Tidak sampai 2 menit, suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru terdengar dari luar kamar. Pintu kamarku terbuka lebar. Mertuaku berdiri di ambang pintu dengan wajah kusut khas orang bangun tidur. Rambutnya masih berantakan, dan daster batiknya terlihat sedikit miring. Napasnya memburu. "Ada apa ini subuh-subuh?" teriak-teriak. "Perutmu sudah mulas, Aisyah? Kenapa tidak bilang dari semalam?" omel mertuaku sambil berkacak pinggang, menatapku dengan tatapan menyalahkan yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. "Aisyah minta ke rumah sakit, Bu." Sela Bima dengan panik sambil mengacak-acak isi lemarinya mencari celana panjang. "Aduh, kunci mobil di mana ya?" Mata mertuaku langsung melotot lebar. Ia melangkah masuk ke dalam kamarku dengan cepat, menghampiriku yang masih berdiri tenang di dekat koper. "Rumah sakit apa? Kan ibu sudah bilang, kita ke Bidanwati di ujung jalan." "Bidanwati itu baru buka jam 7 pagi, ini baru jam setengah 5. Kamu tahan dulu mulasnya. Kalau belum keluar darah banyak, itu namanya masih bukaan awal. Jangan manja sedikit-sedikit mau ke rumah sakit. Kamu mau bayar pakai daun ke rumah sakit jam segini?" Aku mengambil tasku dari atas meja rias, menyampirkannya di bahu, lalu menatap lurus ke dalam mata mertuaku. Tidak ada emosi apapun di wajahku. Aku menjawabnya dengan suara yang sangat pelan namun tegas. "Dokter Sarah meminta saya datang ke rumah sakit pagi ini, Bu." "Waktunya sudah tiba," jawabku singkat. Aku tidak berbohong. Dokter Sarah memang memintaku datang. Aku hanya tidak menyebutkan untuk tindakan apa aku datang ke sana. "Alah, Dokter Sarah. Dokter Sarah terus yang kamu dengar. Dokter itu cuma mau mengeruk uang suamimu. Kalau kamu ke rumah sakit sekarang, pasti langsung disuruh masuk ruang bersalin. Nanti biayanya membengkak. Kamu tidak kasihan sama suamimu yang cari uang banting tulang tiap hari?" Sembur mertuaku tanpa ampun, telunjuknya nyaris mengenai hidungku. Setiap kata-kata kasarnya sama sekali tidak membuatku goyah. Luka dari hinaannya sudah mengering jauh sebelum hari ini tiba. Aku melangkah melewatinya begitu saja, menarik koperku keluar dari kamar. "Terserah ibu mau ikut atau tidak. Kalau Mas Bima tidak mau mengantar, saya bisa pesan taksi daring sekarang juga." Mendengar ancamanku, Bima semakin panik. Ya, ini aku sudah siap. Ayo kita berangkat sekarang. Ibu ikutkan?" "Ya ikutlah. Ibu harus pastikan istrimu ini tidak macam-macam di rumah sakit. Nanti ibu yang bicara sama perawatnya. Pokoknya minta kamar kelas 3 saja yang paling murah. Kalau perlu yang satu ruangan isi 8 orang, biar hemat." Gerutu mertuaku sambil bergegas masuk ke kamarnya untuk mengganti baju. Perjalanan menuju rumah sakit diwarnai dengan ketegangan yang sangat pekat di dalam mobil. Langit di luar masih gelap, jalanan ibu kota masih lengang. Bima menyetir dengan kecepatan tinggi, wajahnya tegang dan berkeringat dingin. Sesekali ia menengok ke arahku melalui kaca spion. Ia pasti berpikir aku sedang menahan rasa sakit kontraksi yang luar biasa,
padahal aku sedang duduk dengan sangat nyaman bersandar di kursi penumpang depan. Di kursi belakang, mulut mertuaku tidak berhenti mengoceh barang sedetik pun. Layaknya sebuah radio rusak yang terus mengulang siaran yang sama, ia menceramahi punggungku sepanjang perjalanan. Kamu itu dibilangin orang tua keras kepala sekali. Harusnya tadi kita ke Bidanwati saja. Ibu kenal baik sama Bidanwati, bisa diutang dulu kalau uang suamimu kurang. Kalau di rumah sakit, mana bisa ngutang? Baru masuk parkiran saja sudah dimintai uang muka pasti. Ingat ya, Aisyah, tahan rasa sakitmu. Jangan teriak-teriak malu dilihat orang. Perempuan itu kodratnya memang kesakitan saat melahirkan. Kalau kamu nangis minta operasi di tengah jalan, ibu orang pertama yang akan seret kamu pulang. Ancam mertuaku dari kursi belakang. Aku hanya diam menatap lampu jalanan yang berkelebat dari balik kaca jendela. Ketenanganku adalah senjataku yang paling mematikan. Aku membiarkan ia menghabiskan suaranya, membiarkan ia merasa memegang kendali penuh atas situasi ini. Bima, kamu dengar kata ibu kan? Mertuaku kini beralih menyerang suamiku yang sedang fokus menyetir. Nanti sampai di sana, kamu jangan mau dipaksa tanda tangan persetujuan macam-macam sama dokternya. Bilang istrimu mau lahiran normal. Titik. Minta kamar perawatan yang paling murah. Uang tabunganmu itu lebih baik dipakai untuk syukuran akikah anakmu nanti daripada dibuang ke rumah sakit. Iya, Bu. Iya. Jawab Bima dengan suara gemetar, khas seorang anak laki-laki yang selamanya hidup di bawah bayang-bayang ketakutan pada ibunya. Setibanya di pelataran rumah sakit, langit mulai menunjukkan semburat keunguan pertanda matahari akan segera terbit. Lampu neon besar bertuliskan nama rumah sakit bersalin elit ini menyala terang. Bima memarkirkan mobilnya tidak jauh dari lobi utama. Ia segera turun dan berlari membukakan pintu untukku, bersiap memapahku seolah aku adalah pasien gawat darurat yang tulangnya nyaris remuk. Aku menepis tangan Bima dengan halus. Aku turun dari mobil dan berjalan dengan langkah yang tegak dan teratur. Koperku kutarik sendiri dengan satu tangan. Mertuaku berlari kecil menyusul dari belakang. Tunggu. Jangan masuk lewat pintu depan situ. Itu lobi mahal. Kita ke pintu UGD yang di sebelah sana. Biasanya kalau pakai BPJS atau jalur murah masuknya lewat sana. Teriak mertuaku sambil menarik lengan kemeja Bima, menunjuk ke arah pintu masuk darurat di sisi gedung yang lain. Aku sama sekali tidak mempedulikan arahannya. Aku tetap melangkah lurus menuju pintu kaca otomatis lobi utama yang megah. Satpam yang berjaga langsung tersenyum hormat dan membukakan pintu lebar-lebar untukku. Suhu dingin dari pendingin ruangan rumah sakit langsung menyapa kulitku. Lobi ini sangat sepi, bersih, dan beraroma wangi bunga lili. Sangat berbeda dengan bayangan rumah sakit umum yang penuh sesak dan berbau obat-obatan. Bima dan mertuaku terpaksa mengikutiku dari belakang dengan langkah ragu-ragu. Mata mertuaku liar melihat sekeliling, memindai lantai marmer yang mengkilap dan lampu kristal besar yang menggantung di tengah ruangan. Wajahnya mulai terlihat tidak nyaman, seolah menyadari bahwa tempat ini jauh di luar jangkauan dompet putranya. Bima, cepat bawa istrimu ke meja pendaftaran situ. Bilang kita pasien umum, mau lahiran normal kelas 3. Bisik mertuaku mendesak Bima sambil mendorong pelan bahu suamiku. Bima baru saja hendak melangkah menuju meja resepsionis reguler yang masih terlihat kosong. Ketika tiba-tiba seorang perempuan muda dengan seragam perawat khusus berwarna biru muda berjalan cepat menghampiri kami dari arah lift. Ia membawa sebuah papan klip di tangannya. Senyumnya sangat ramah dan profesional. Selamat pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Aisyah? Tanya perawat itu dengan suara yang lembut, menatapku dengan penuh hormat. Aku mengangguk pelan. Benar, Sir. Perawat itu langsung mengambil alih koper dari tanganku dengan sigap. Selamat datang kembali, Ibu Aisyah. Kami sudah menunggu kedatangan Ibu. Tim dokter Sarah sudah bersiap di atas. Mari, Ibu tidak perlu ke meja pendaftaran reguler. Saya akan langsung mengantar Ibu ke lantai 8 untuk persiapan tindakan pagi ini. Silakan ikuti saya. Bima dan mertuaku berdiri mematung. Mulut mertuaku sedikit terbuka. Ia menatap perawat itu, lalu menatapku, dan kembali menatap perawat itu dengan kebingungan yang luar biasa. Lantai 8? Tunggu dulu, suster. Sela mertuaku dengan suara yang sengaja dikeraskan, mencoba mengambil alih situasi. Ada apa di lantai 8? Menantu saya ini mau melahirkan normal. Kok tidak dibawa ke ruang bersalin biasa yang di bawah sini? Kami belum daftar loh. Suster. Kami mau ambil kelas 3 saja yang paling murah. Perawat itu menoleh ke arah mertuaku dengan senyum sopan yang tidak berubah.
Ia menatap mertuaku dari atas ke bawah sekilas, lalu menjawab dengan nada suara yang tenang namun telak. Maaf, Ibu. Pasien atas nama Ibu Aisyah sudah menyelesaikan seluruh proses administrasi sejak 3 hari yang lalu. Ruangan beliau berada di sayap VVIP lantai 8. Mari, Ibu Aisyah, lift pribadinya ada di sebelah sini. Ucap perawat itu sambil mempersilakanku berjalan mendahuluinya, membelah keterkejutan 2 orang di belakangku. Aku berjalan melangkah dengan anggun. Ujung bibirku sedikit tertarik ke atas, membentuk senyuman dingin yang sangat tipis. Permainan baru saja dimulai, dan aku siap memberikan skakmat terbaik yang akan membungkam kesombongan mereka selamanya. Pintu lift khusus berlapis baja nirkarat itu terbuka dengan suara dentingan halus. Aku melangkah masuk, diikuti oleh perawat yang membawa koperku. Di belakang kami, Bima dan mertuaku menyusul dengan langkah gontai dan wajah yang sangat pias. Sepanjang lift bergerak perlahan ke atas, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Hanya ada keheningan yang sangat canggung. Bima terus menunduk menatap ujung sepatunya, sementara napas mertuaku terdengar berat dan putus-putus. Matanya tidak lepas dari angka digital di layar lift yang terus bergerak naik, seolah angka-angka itu adalah monster yang siap menerkamnya. Setiap lantai yang kami lewati seakan menjadi anak tangga menuju kehancuran ego mertuaku. Ia tahu persis, semakin tinggi lantai sebuah rumah sakit elit, semakin gila biaya yang harus dikeluarkan. Dan lantai 8 adalah puncak tertinggi dari gedung ini. Ting! Pintu lift terbuka di lantai 8. Pemandangan yang menyambut kami sama sekali tidak seperti rumah sakit pada umumnya. Lorong ini luas dan dilapisi karpet tebal bermotif elegan yang menyerap suara langkah kaki. Lampu dinding memancarkan cahaya hangat kekuningan. Tidak ada bau obat yang menyengat, yang ada hanya aroma terapi peppermint yang menenangkan saraf. Beberapa staf medis yang berlalu lalang mengenakan seragam khusus yang berbeda dari lantai bawah, dan mereka semua menundukkan kepala dengan sopan saat kami lewat. Mari, Ibu Aisyah. Ruang persiapan operasi ada di sebelah kanan, ucap perawat itu membimbingku. Mendengar kata, operasi, tubuh mertuaku seolah tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Ia yang sejak tadi terdiam karena syok melihat kemewahan lantai ini, tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Wajahnya yang pucat kini berubah merah padam. Amarah dan kepanikan meledak bersamaan. Ia setengah berlari menyusul langkahku dan langsung mencekal lengan perawat itu dengan kasar. Operasi. Operasi apa maksudmu, suster? Siapa yang suruh operasi? Anak saya tidak pernah tanda tangan persetujuan bedah apapun. Teriak mertuaku, suaranya yang melengking bergema di lorong VVIP yang sunyi itu, membuat beberapa perawat lain yang sedang bertugas di stasiun jaga menoleh ke arah kami dengan kening berkerut. Bima terkesiap. Ia segera menarik lengan ibunya, mencoba menenangkannya. Bu, tolong jangan teriak-teriak di sini. Ini rumah sakit, malu dilihat orang. Ben, kamu ini laki-laki bodoh ya, Bima. Istrimu ini diam-diam mau operasi bedah perut, dan bayarnya pakai fasilitas lantai paling mahal ini. Kamu mau merampok bank mana buat bayar tagihannya? Hah? Mertuaku meronta dari pegangan Bima. Ia menatap perawat itu dengan mata melotot, seolah perawat itulah sumber segala masalahnya. Ini pasti salah paham. Kami ini keluarga biasa, kami tidak mampu bayar sesar apalagi kamar mewah begini. Tolong batalkan semuanya. Menantu saya ini mau melahirkan normal, di kelas 3 saja. Ayo, bawa dia turun sekarang. Perintah mertuaku ngotot, urat di lehernya menonjol keluar. Perawat itu dengan halus melepaskan tangannya dari cengkeraman mertuaku. Wajahnya tetap profesional, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia sudah sangat terlatih menghadapi keluarga pasien yang bermasalah. Maaf, Ibu. Segala keputusan medis dan pemilihan fasilitas di lantai ini adalah hak mutlak pasien bersangkutan. Kami hanya menjalankan prosedur sesuai dengan persetujuan yang sudah diselesaikan oleh pasien. Jawab perawat itu tegas, lalu kembali menatapku. Mari, Ibu Aisyah. Dokter anestesi sudah menunggu di dalam ruang persiapan. Aku mengangguk tanpa memedulikan rengekan mertuaku. Aku berjalan masuk ke sebuah ruangan luas berpintu kaca buram. Ruangan itu adalah ruang persiapan khusus sebelum masuk ke ruang operasi utama. Terdapat sebuah ranjang pasien otomatis yang sangat nyaman di tengah ruangan. Aku dibantu oleh 2 orang perawat lain untuk mengganti pakaianku dengan gaun operasi berwarna hijau muda. Setelah itu, aku dipersilakan berbaring di atas ranjang. Mertuaku rupanya tidak menyerah.
Ia menerobos masuk ke dalam ruang persiapan itu bersama Bima yang mengekor di belakangnya seperti anak anjing yang ketakutan. Mertuaku berjalan mondar-mandir di dekat ranjangku, meremas kedua tangannya sendiri. Aisyah, kamu dengar ibu tidak? Kamu ini benar-benar tidak waras ya. Kamu mau bikin suamimu stres seumur hidup bayar utang persalinanmu ini. Batalkan sekarang. Ibu tidak mau tahu. Kamu bangun dari ranjang itu dan kita turun ke bawah. Teriak mertuaku, kali ini sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Seorang perawat senior yang sedang menyiapkan jalur infus di punggung tanganku tampak terganggu. Ia menatap mertuaku dengan tajam. Mohon maaf, Ibu. Ini area steril dan pasien butuh ketenangan. Jika Ibu terus berteriak, saya terpaksa harus memanggil pihak keamanan untuk mengantar Ibu keluar. Ancaman perawat senior itu membuat mertuaku terdiam sejenak. Namun dadanya masih naik turun menahan emosi yang meluap. Ia melotot ke arah Bima. Bima, lakukan sesuatu. Kamu ini kepala keluarga? Masa kamu diam saja istrimu menghancurkan keuangan keluarga kita begini? Bima menelan ludah dengan susah payah. Ia melangkah maju dengan ragu, berdiri di sisi ranjangku. Matanya berkaca-kaca, campuran antara rasa takut pada ibunya dan kebingungan menghadapi situasi yang sama sekali tidak ia pahami. Sa? Panggil Bima dengan suara bergetar. Tolong jelaskan padaku, ini semua apa? Kenapa kamu tiba-tiba ada di ruangan VVIP ini? Biayanya? Dari mana kita bayar biayanya? Sa? Tabungan kita tidak akan cukup. Kenapa kamu melakukan ini di belakangku? Aku menoleh ke arah suamiku perlahan. Perawat baru saja selesai menusukkan jarum infus ke urat nadiku, tapi rasa sakit tusukan jarum itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan rasa muak yang selama ini kupendam. Aku menatap mata suamiku, lalu memindahkan tatapanku pada mertuaku yang berdiri dengan wajah pongah penuh kebencian. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar bunyi teratur dari mesin monitor detak jantung di sebelah ranjangku. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh ketenanganku. Inilah saatnya. Saat di mana setiap hinaan, setiap cemoohan, dan setiap pemaksaan yang mereka lakukan padaku selama seminggu ini akan kubayar tuntas dengan satu pukulan telak yang mematikan. Aku tidak perlu berteriak. Aku hanya perlu mengutarakan fakta. Aku menatap tepat ke manik mata mertuaku. Pandanganku sedingin es batu, tajam dan menembus langsung ke ulu hatinya. Ibu tidak perlu berteriak sampai urat leher ibu putus. Ucapku dengan suara yang sangat tenang, datar, dan artikulasi yang sangat jelas. Setiap kata keluar dari bibirku tanpa keraguan sedikit pun. Tidak ada yang minta ibu atau Mas Bima yang bayar. Tidak sepeser pun. Mertuaku mengerutkan keningnya, tidak paham. Apa maksudmu tidak bayar? Kamu pikir rumah sakit ini milik nenek moyangmu? Aku tersenyum, sebuah senyuman simpul yang sangat merendahkan. Senyuman yang hanya bisa kuberikan pada orang-orang yang terlalu sibuk mengagungkan ego hingga lupa pada realita. Maksud saya, ruang VVIP tempat ibu berdiri saat ini, biaya operasi bedah yang akan saya jalani, biaya dokter ahli yang akan membedah saya, obat-obatan paling mahal yang akan disuntikan ke tubuh saya, semuanya sudah lunas. Saya sudah melunasi semuanya sejak 3 hari yang lalu menggunakan uang pribadi saya sendiri. Uang dari hasil keringat saya membangun butik. Bukan dari gaji putramu yang selalu ibu banggakan itu. Jelasku dengan intonasi yang begitu tenang namun menyayat harga dirinya hingga ke akar. Mertuaku terhuyung mundur selangkah. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini mendadak pucat pasi seperti mayat. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari kerongkongannya. Ia menatapku dengan pandangan kosong, seolah seluruh dunia yang selama ini ia kendalikan baru saja runtuh menimpanya. Harga dirinya hancur lebur di depan para perawat yang kini menatapnya dengan tatapan kasihan bercampur sinis. Aku memutar kepalaku, menatap suamiku yang berdiri mematung layaknya patung batu. Dan untukmu, Mas? Lanjutku, kali ini suaraku sedikit melembut, namun justru terdengar lebih menyakitkan karena syarat akan kekecewaan yang mendalam. Kamu gagal. Kamu gagal melindungi istrimu saat nyawanya dipertaruhkan. Kamu lebih memilih menuruti tradisi kolot ibumu karena takut uangmu habis, daripada memastikan jalan teraman untukku dan anak kita. Jadi, jangan pernah merasa berhak untuk mengatur bagaimana cara anak ini lahir ke dunia. Bima menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bahunya mulai bergetar hebat. Ia menangis tanpa suara. Penyesalan yang luar biasa kini menghantam kesadarannya,
Menyadari betapa bodoh dan lemahnya ia sebagai seorang pelindung bagi wanita yang ia nikahi. Ia tahu ia tidak punya hak lagi untuk membantah, karena ia sendiri yang telah melepaskan tanggung jawab itu saat ia menyetujui ibunya. Aku kembali menatap lurus ke langit-langit ruangan. Mataku tak lagi mempedulikan kehadiran mereka berdua di sana. Keputusanku sudah bulat dan aku merasa sangat bebas. Nyawa anakku dan nyawaku bukanlah ajang hemat-hematan untuk memuaskan ego siapapun. Menjadi ibu bukan diukur dari seberapa hancur tubuhku saat melahirkan, tapi dari seberapa kuat aku melindungi anakku dengan cara apapun yang aku bisa. Dan aku memilih cara yang paling terhormat untuk diriku sendiri. Ucapku pelan, seolah berjanji pada bayi di dalam kandunganku. Pintu ruang persiapan terbuka lebar. Dokter Sarah masuk ke dalam ruangan lengkap dengan pakaian bedah dan masker penutup mulut. Ia tersenyum ramah dari balik maskernya saat melihatku. "Selamat pagi, Bu Aisyah. Sudah siap bertemu dengan jagoan kecilnya hari ini?" sapa dokter Sarah dengan ceria. "Sangat siap, Dok." Jawabku mantap, membalas senyumannya dengan tulus. Beberapa perawat segera bergerak mendorong ranjangku menuju pintu geser otomatis yang menghubungkan ruangan ini langsung ke ruang operasi utama bersuhu dingin. Bima dan mertuaku hanya bisa berdiri mematung di luar garis batas merah, melihatku didorong masuk menjauhi mereka. Saat pintu geser kaca itu perlahan menutup, aku sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Kulihat mertuaku jatuh terduduk di kursi tunggu dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat pasi menanggung rasa malu yang tak tertahankan di hadapan para staf rumah sakit. Sementara Bima merosot ke lantai, menangis memeluk lututnya meratapi ketidakberdayanya. Aku tersenyum puas. Rasa sakit di hatiku terbayar lunas. Sayatan pertama dari pisau bedah belum lagi dilakukan. Namun keputusanku hari ini adalah sebuah sayatan sempurna yang berhasil memotong rantai keegoisan mereka selamanya. Aku siap menyambut hidup baruku, bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi sebagai wanita seutuhnya yang berkuasa atas dirinya sendiri. Suara mesin monitor detak jantung berbunyi teratur, berpadu dengan dentingan halus peralatan bedah berbahan baja nirkarat yang saling bersentuhan. Aku berbaring di atas meja operasi dengan tubuh bagian bawah yang sepenuhnya mati rasa, akibat bius epidural. Sebuah tirai hijau dibentangkan tepat di depan dadaku, menghalangi pandanganku dari apa yang sedang dilakukan oleh tim dokter di balik sana. Udara di dalam ruang operasi ini terasa sangat dingin menggigit kulit, namun hatiku terasa begitu hangat dan penuh kedamaian. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Aku tahu aku berada di tangan yang tepat, dikelilingi oleh para profesional medis terbaik yang telah kubayar lunas dengan keringatku sendiri. Tidak sampai 20 menit berlalu, keheningan ruangan itu akhirnya terpecah oleh sebuah suara yang paling kutunggu-tunggu sepanjang hidupku. Suara tangisan bayi yang melengking keras dan penuh tenaga menggema ke seluruh sudut ruang operasi. "Selamat, Bu Aisyah." Bayinya laki-laki, sangat sehat dan jagoan sekali tangisannya, ucap dokter Sarah dari balik tirai pelindung. Suaranya terdengar ikut tersenyum. Seorang perawat dengan sigap membawa bayi mungil yang masih berlumuran sisa air ketuban itu mendekat ke wajahku. Kulitnya kemerahan, matanya terpejam erat, dan tangan kecilnya mengepal kuat seolah siap menantang dunia. Aku meneteskan air mata pertamaku hari itu. Bukan air mata kesedihan atau amarah, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Aku berhasil melindunginya. Aku berhasil membawanya ke dunia ini dengan cara yang paling aman, tanpa harus mengorbankan nyawa kami berdua demi memenuhi gengsi dan kebodohan tradisi mertuaku. Aku mengecup dahi anakku dengan lembut, merapalkan doa panjang di dalam hati sebelum perawat membawanya pergi untuk dibersihkan dan diukur. Efek obat bius membuatku terlelap beberapa saat setelah operasi selesai. Ketika aku perlahan membuka mata, pandanganku disambut oleh langit-langit berukir elegan dengan pencahayaan lampu temaram yang sangat lembut di mata. Aku mendapati diriku sudah berada di atas ranjang pasien yang sangat empuk, dibalut dengan selimut tebal yang wangi. Udara di dalam ruangan ini terasa sejuk dan beraroma lavender, sangat jauh dari kesan rumah sakit yang kaku dan berbau obat. Aku menoleh ke sekeliling. Kamar VVIP ini benar-benar terasa seperti kamar hotel berbintang. Di sudut ruangan terdapat sebuah nakas berisi keranjang buah-buahan segar berukuran besar yang disediakan oleh pihak rumah sakit, lengkap dengan beberapa buket bunga lili putih yang menyegarkan pandangan. Di seberang ranjangku, televisi layar datar berukuran besar menampilkan saluran berita internasional tanpa suara. Aku menarik napas panjang, menikmati setiap detik kenyamanan yang kubeli dengan harga mahal ini. Keputusanku sungguh tidak sia-sia. Suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Pintu kayu berpelitur gelap itu terbuka perlahan,
menampilkan sosok Bima dan ibunya yang berdiri dengan canggung di ambang pintu. Mereka melangkah masuk seolah sedang menginjakkan kaki di atas ladang ranjau. Mata mertuaku tidak berhenti bergerak liar, mengamati setiap jengkal kemewahan di dalam kamar itu. Ia melihat lantai marmer yang mengkilap, tirai jendela berbahan bludru tebal, dan sofa kulit empuk di area ruang tamu kecil yang menyatu dengan kamar ini. Wajahnya terlihat sangat tegang, rahangnya mengeras, mencoba menyembunyikan rasa rendah diri yang mendadak menyerangnya bertubi-tubi. Bima berjalan mendekat ke sisi ranjangku dengan langkah gontai. Matanya merah dan sembab. Ia menatapku ragu-ragu, seolah aku adalah orang asing yang baru pertama kali ia temui. "Sa, kamu sudah sadar?" tanya Bima dengan suara parau, nyaris berbisik. Aku menoleh menatap suamiku dengan ekspresi yang sangat tenang dan tak terbaca. "Seperti yang Mas lihat," jawabku singkat, tanpa nada ketus, hanya datar layaknya sebuah papan kayu. Mertuaku berdaham keras, mencoba mengusir kecanggungan dan mengambil alih kembali sisa-sisa otoritasnya yang sudah hancur lebur di lobi tadi pagi. Ia berjalan menghampiri keranjang bayi transparan yang diletakkan oleh perawat di sebelah ranjangku. Di dalam keranjang itu, anak laki-lakiku tertidur pulas dengan bedong putih yang hangat. "Oh, ini cucuku. Kecil sekali. Biasanya kalau lahir normal bayinya kelihatan lebih segar," gumam mertuaku, masih berusaha mencari celah untuk mencela keputusanku. Ia mengulurkan tangannya yang keriput, bersiap untuk mengangkat bayiku dari keranjangnya. Sebelum jari-jarinya sempat menyentuh selimut bayiku, pintu kamar terbuka kembali dengan cepat. Seorang perawat khusus ruang VVIP masuk membawa nampan berisi obat-obatan dan buku laporan. Mata perawat itu langsung menangkap gerakan mertuaku. "Mohon maaf, Ibu," tegur perawat itu dengan suara halus namun sangat tegas. Ia melangkah cepat memotong jarak antara mertuaku dan keranjang bayi. Di ruang perawatan VVIP ini, kami menerapkan standar kebersihan yang sangat ketat untuk bayi yang baru lahir melalui proses bedah. Pihak keluarga yang baru datang dari luar ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik di wastafel dan memakai cairan pembersih tangan yang sudah disediakan di depan pintu, sebelum diperbolehkan menyentuh area keranjang bayi. "Tolong kerjasamanya ya, Ibu, demi kesehatan bayinya." Tangan mertuaku tertahan di udara. Wajahnya seketika memerah menahan rasa malu yang luar biasa. Ia, seorang wanita tua yang selalu merasa paling tahu cara merawat anak, baru saja ditegur layaknya anak kecil yang jorok oleh seorang perawat rumah sakit. Ia menoleh ke arahku, berharap aku akan membelanya atau menyuruh perawat itu membiarkannya menggendong cucunya. Namun, aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang teramat dingin. Aku menyandarkan kepalaku ke tumpukan bantal dengan sangat rileks, sama sekali tidak berniat membuka mulut untuk menyelamatkan harga dirinya. Kekuatanku selalu berada pada ketenanganku. Membiarkan orang lain mematahkan kesombongannya adalah cara balas dendam yang paling elegan. Ya sudah kalau tidak boleh disentuh. Ibu juga cuma mau lihat, tidak mau mencubitnya. Sungut mertuaku dengan nada ketus, menarik tangannya kembali dan melangkah menjauh menuju sofa tamu. Ia duduk dengan kaku, melipat kedua tangannya di depan dada, dan membuang muka ke arah jendela. Perawat itu tersenyum sopan ke arahku, memeriksa tekanan darahku sejenak, lalu keluar ruangan dengan tenang. Begitu pintu tertutup, tangis Bima tiba-tiba pecah. Ia jatuh berlutut di lantai, tepat di samping ranjangku. Ia meraih sebelah tanganku yang bebas dari selang infus, menggenggamnya erat-erat, dan menempelkannya ke dahinya. Air matanya membasahi punggung tanganku. "Maafkan aku, Sa, maafkan aku," isak Bima dengan bahu yang bergetar hebat. "Aku suami yang bodoh. Aku suami yang gagal. Aku membiarkanmu berjuang sendiri. Aku membiarkanmu mengeluarkan uangmu sendiri untuk menyelamatkan nyawa istri dan anakku. Aku tidak tahu harus menyembunyikan wajahku di mana lagi. Sa, tolong maafkan aku." Aku membiarkan tanganku digenggam olehnya. Aku tidak menariknya, namun aku juga tidak membalas genggamannya. Aku menatap puncak kepalanya yang tertunduk di lantai. Hatiku sudah sepenuhnya mati rasa terhadap pria ini. Semua tangisannya saat ini tidak akan pernah bisa menghapus fakta bahwa ia lebih memilih membiarkan nyawaku terancam demi menuruti keinginan ibunya. "Bangunlah, Mas," ucapku dengan suara yang sangat tenang dan stabil, memecah isak tangisnya. Aku tidak berteriak marah. Aku justru berbicara dengan nada yang begitu lembut, namun efeknya jauh lebih mematikan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Mas Bima hanya perlu menerima kenyataan bahwa sejak hari ini,
Mas tidak punya hak suara apapun atas keputusan yang menyangkut nyawa dan kesejahteraan anak ini. Anak ini lahir dari darahku, dari uangku, dan dari perjuanganku sendiri. Mas hanya penonton yang gagal datang tepat waktu. Bima mendongak menatap wajahku. Matanya membelalak mendengar keputusanku yang diucapkan tanpa keraguan sedikit pun. Ia mencoba mencari kilatan amarah di mataku, berharap itu hanya gertakan emosi sesaat. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah dinding es yang kokoh tak tertembus. Aku sudah mengambil alih kendali sepenuhnya, dan aku tidak akan pernah menyerahkannya kembali padanya atau pada siapapun. Aku memalingkan wajahku ke arah keranjang bayiku, mengabaikan Bima yang masih terisak meratapi kelemahannya sendiri, sementara dari arah sofa, mertuaku hanya bisa membisu dalam kekalahan telak yang baru saja ia saksikan. Hari demi hari berlalu dengan sangat nyaman di dalam kamar perawatan VVIP itu. Jika ibu-ibu pada umumnya mengeluhkan rasa sakit dan lelah yang luar biasa pasca operasi persalinan, aku justru merasa sedang berada di sebuah tempat peristirahatan. Pelayanan prima dari rumah sakit elit ini benar-benar membuat pemulihanku berjalan sangat cepat. Setiap pagi, seorang ahli gizi datang menanyakan menu apa yang ingin kumakan hari ini, menyajikan hidangan sehat yang lezat layaknya restoran kelas atas. Para perawat selalu siap sedia kapanpun aku menekan tombol bel, membantuku memposisikan bayi saat menyusui, memandikan bayiku, hingga memastikan luka operasiku tetap bersih dan kering. Keberadaan Bima dan ibunya selama beberapa hari ini tidak lebih dari sekadar bayangan pajangan yang tidak memiliki arti. Bima datang setiap sore sepulang kerja, duduk dalam diam di dekat keranjang bayi, mencuri pandang ke arahku dengan tatapan penuh rasa bersalah yang tak lagi kupedulikan. Sementara mertuaku, ia masih terus datang setiap hari dengan wajah cemberut. Ia duduk di sofa, menonton televisi, dan sesekali menggerutu pelan mengomentari tagihan makanan ringan yang dipesan ke kamar ini. Ia tidak lagi berani berteriak atau mengomel dengan suara lantang. Kejadian di lobi saat aku membeberkan bahwa semua fasilitas ini kubayar sendiri benar-benar telah membungkam mulut besarnya. Setidaknya di depan para staf rumah sakit yang sangat menghormatiku. Pagi ini adalah hari keempat, hari di mana Dokter Sarah akhirnya menyatakan bahwa kondisi jahitan operasiku sangat bagus dan aku sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sejak jam 8 pagi, aku sudah berdandan rapi. Aku mengenakan gaun panjang berwarna salem yang cantik, menyisir rambutku, dan mengemasi beberapa barang pribadiku ke dalam tas. Bayiku, yang kuberi nama Elvano, sudah rapi mengenakan setelan katun organik berwarna biru muda yang kubeli sendiri tempo hari. Mertuaku masuk ke dalam kamar tepat saat aku sedang memasukkan botol susu ke dalam tas popok. Ia melihat koperku sudah berdiri rapi di dekat pintu. Matanya kembali menatapku dari atas ke bawah. Ego di dalam dadanya rupanya tidak benar-benar mati. Ia hanya tertidur sejenak dan kini mencoba bangkit kembali saat menyadari kita akan kembali ke wilayah kekuasaannya, ke rumah putranya. Sudah mau pulang? Tanya mertuaku ketus, melipat tangan di depan dada. Baguslah. Biaya rumah sakit mahal ini tidak perlu terus membengkak. Lagi pula, anakmu itu butuh dirawat dengan benar di rumah, bukan dimanja di tempat mewah seperti ini. Aku menutup resleting tas popok perlahan, tidak terpancing dengan kalimat provokasinya. Tentu saja, Bu. Saya sudah tidak sabar merawat Elvano di rumah. Jawabku tenang. Mertuaku mendengus pelan, lalu berjalan mendekati keranjang bayi. Ia menatap Elvano yang sedang tertidur lelap. Nanti sampai di rumah, langsung ibu buatkan bedong yang ketat. Kaki anak laki-laki itu harus ditarik lurus dan dibungkus rapat-rapat supaya tidak bengkok saat besar nanti. Ibu juga sudah pesan gurita bayi ke pasar. Pusarnya harus diikat pakai kain logam supaya tidak bodong keluar. Kamu itu masih muda, tidak tahu cara merawat anak yang benar. Biar ibu yang pegang kendali soal perawatan bayi ini di rumah. Mendengar rentetan rencana kolot dan berbahaya itu, gerakanku terhenti sejenak. Jika ini terjadi seminggu yang lalu, aku mungkin hanya akan diam dan mencari cara untuk membuang koin atau gurita itu diam-diam saat ia tidak melihat. Namun hari ini, aku adalah wanita yang berbeda. Aku adalah seorang ibu yang memiliki otoritas penuh atas hidup anakku dan hidupku sendiri. Aku memutar tubuhku perlahan, menghadap lurus ke arah mertuaku. Aku berdiri tegak, menyilangkan kedua lenganku di depan dada. Tatapanku sangat tajam, menembus manik matanya dengan ketenangan yang mematikan. Ketenangan yang membuat lawan bicaraku merasa seolah sedang berdiri di ujung jurang tanpa pegangan. Dengar baik-baik, Bu. Ucapku dengan volume suara yang rendah namun sangat mengintimidasi. Aku mengunci pandangannya agar ia tidak bisa berpaling.
Tidak akan ada bedong ketat yang menyiksa anak saya. Tidak akan ada gurita atau keun kotor yang ditempelkan ke pusar anak saya. Dan yang paling penting, tidak akan ada satupun jamu atau ramuan aneh yang boleh menyentuh mulut bayi ini. Mertuaku tersentak mundur selangkah. Matanya melebar penuh keterkejutan. Aisyah, kamu berani melawan ibu. Ibu ini sudah berpengalaman membesarkan 5 anak. Kamu pikir kamu lebih pintar dari ibu hanya karena kamu punya uang? Aku tersenyum dingin. Saya tidak peduli dengan 5 anak yang ibu besarkan di masa lalu. Ini adalah anak saya. Saya yang mengandungnya, saya yang membayar miliaran rupiah jaminan masa depannya, dan saya yang bertaruh nyawa di atas meja operasi demi memastikan ia menghirup udara dunia dengan selamat. Semua keputusan tentang Elvano ada di tangan saya mutlak. Kamu itu benar-benar menantu kurang ajar. Tidak ada rasa hormat sedikit pun pada orang tua. Kamu pikir kamu sudah hebat karena bisa bayar operasi bedah? Ibu ingatkan lagi, kamu itu belum jadi ibu sungguhan kalau cuma manja minta dibius. Kamu belum merasakan. Merasakan apa, Bu? Potongku cepat, mematahkan kalimatnya yang usang itu dengan nada sedatar permukaan es. Aku melangkah maju 1 langkah, membuat mertuaku terpaksa mendongak menatapku karena tinggi badanku yang melebihi dirinya. Merasakan tubuh hancur? Merasakan nyawa nyaris melayang karena memaksakan kehendak yang bodoh? Merasakan direndahkan oleh tradisi? Tanyaku bertubi-tubi dengan artikulasi yang sangat jelas. Setiap kata adalah peluru yang kutembakkan langsung ke jantung kesombongannya. Mertuaku terdiam kaku. Napasnya memburu, namun mulutnya seolah terkunci rapat. Aku menatapnya dengan pandangan meremehkan yang paling dalam yang bisa kuberikan pada seorang manusia. Menjadi ibu dan wanita seutuhnya bukan diukur dari seberapa hancur jalan lahirnya, Bu. Bukan diukur dari seberapa banyak darah yang tumpah saat mengejan menahan sakit. Menjadi wanita seutuhnya adalah dari seberapa keras ia berjuang memutar otaknya, menggunakan akalnya, dan memakai kekuatannya sendiri untuk memastikan anaknya lahir dengan selamat dan hidup layak. Saya tidak butuh pengakuan dari wanita kolot seperti ibu untuk membuktikan bahwa saya adalah seorang ibu seutuhnya. Kalimat itu meluncur sempurna, tajam, tak terbantahkan, dan menghancurkan sisa-sisa martabat mertuaku berkeping-keping. Wanita tua itu pucat pasi. Bibirnya bergetar mencoba mencari kalimat balasan, namun logikanya tahu bahwa ia telah kalah telak. Ia tidak memiliki senjata apapun untuk melawanku. Ia tidak punya kuasa atas uangku. Ia tidak punya kuasa atas suamiku yang sudah menjadi pengecut di bawah kakiku. Dan kini ia tahu bahwa ia sama sekali tidak punya kuasa atasku. Tanpa berkata sepatah kata pun lagi, mertuaku membalikkan badannya dengan cepat dan berjalan keluar dari kamar VIP itu dengan langkah setengah berlari. Bahunya merosot turun, seolah melarikan diri dari medan perang yang tak akan pernah bisa ia menangkan. Pintu kamar tertutup dengan bunyi klik yang lembut. Aku menghela napas panjang yang terasa sangat melegakan. Semua beban yang menindih pundakku selama berminggu-minggu ini lenyap tanpa sisa. Aku berjalan menghampiri keranjang bayiku. Elvano menggeliat pelan, membuka mata mungilnya yang jernih, dan menatapku. Aku mengangkat tubuh kecilnya yang hangat ke dalam pelukanku, mendekapnya erat ke dadaku. Aku tersenyum tulus, senyum pertama yang benar-benar lepas sejak perdebatan panjang itu dimulai. Aku berhasil memegang kendali atas tubuhku, atas uangku, dan atas kehidupan keluargaku sendiri. Mulai hari ini, aturan di rumah itu akan berubah, dan akulah yang akan menulis setiap aturannya.